Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kalau kemarin kita sudah ngebahas cara bagaimana pelaporan ketidakhadiran dan pengaduan kehadiran di absensi.kemenak.go.id. Kali ini saya akan membahas tips dan trik gimana caranya supaya laporan kita diterima oleh verifikator. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika informasi yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya yakin di antara kita pasti pernah ditolak pengaduan atau pelaporannya oleh admin verifikator. Nah, kenapa sih bisa demikian? Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Mau tahu gimana caranya supaya pelaporan dan juga pengaduan kita diterima oleh admin verifikator? Ini dia pembahasannya. Tips yang pertama, pastikan berkas yang akan Anda upload sesuai dengan ketentuan. Seperti yang sudah dijelaskan pada video saya sebelumnya, ketentuan untuk penguploadan file tipenya adalah PDF dan ukurannya maksimal 300 KB. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengupload filenya bukan PDF, misalkan JPEG atau PNG atau yang lain-lain, maka itu tidak akan terbaca di admin verifikator. Nah, untuk ukurannya juga harus diperhatikan. File PDF juga tidak boleh melebihi dari 300 KB dan juga tidak boleh terlalu kecil, misalkan kurang dari 100 KB. Itu tidak akan terbaca di admin verifikator. Maka pengaduan atau pengajuan pelaporan Bapak Ibu bisa tertolak oleh admin verifikator. Kemudian, dokumen yang diupload juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk cuti tahunan, yang diupload adalah form permintaan dan pengajuan cuti dan juga surat izin pelaksanaan cuti tahunan. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa cuti tahunan adalah cuti yang direncanakan. Maka, tanggal pengajuan cuti itu harus sebelum tanggal surat izin pelaksanaan cuti. Jadi tidak boleh ya surat izin pelaksanaan cutinya setelah cuti dilaksanakan. Misalkan Bapak Ibu cutinya tanggal 1. Harusnya pengajuannya itu berarti di bulan sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu mengupload suratnya tanggal 5. Itu jelas salah, menyalahi aturan dan itu bisa tertolak oleh admin verifikator. Kemudian untuk cuti sakit. Cuti sakit ini ada beberapa kategori. Nah, untuk kategori pertama, sakit 1 hari sampai dengan 14 hari, ini cukup mengupload form permintaan dan pemberian cuti sakit dan juga surat keterangan dokter atau surat keterangan rumah sakit yang berisi tentang butuh istirahatnya berapa lama. Terus mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, terus untuk kategori 2 dan 3, lebih dari 14 hari sampai dengan 12 bulan, dan juga lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan, ini sama, form permintaan dan pengajuan cuti sakit tetapi surat keterangannya yang berbeda. Untuk surat keterangan dokternya bisa menjadi lampiran dan harus ada surat penunjukan tim dokter bahwa menyatakan itu memang penyakitnya kronis parah dan tidak bisa melaksanakan tugas seperti biasa. Itu ada tim yang ditunjuk oleh pemerintah bisa mengajukan cuti sakit lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Untuk dinas luar cukup melampirkan surat tugas, bukan undangan ya. Perlu digarisbawahi, bukan undangan, tetapi surat tugas. Di situ ada informasi kegiatannya apa, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, dan tertera nama yang bersangkutan. Lalu untuk libur kalender akademik. Untuk libur kalender akademik cukup melampirkan pengumuman resmi atau surat edaran dari pemerintah atau dari lembaga kementerian yang bersangkutan. Itu untuk ketidakhadiran. Nah, bagaimana berkas dan pengaduan sistem error adalah screenshot error di aplikasi pusaka pada saat mengabsen dan juga melampirkan screenshot mat ASN kalau memang benar-benar Bapak Ibu melakukan absen pagi itu. Sistem error ini juga ada syarat dan ketentuan ya. Tidak bisa hanya satu orang saja yang mengalami error lalu mengajukan pengaduan kehadiran. Ini tidak dianggap sebagai kerusakan sistem. Jadi kalau misalkan ada 5 orang di satu satker, yang 4-nya ini bisa melaksanakan absen, sedangkan yang satunya tidak, itu artinya bukan sistem error, tapi kendalanya mungkin pada Android ataupun device Bapak Ibu sendiri. Dan ini tidak bisa diklaimkan sebagai sistem error. Sistem error ini apabila terjadi kerusakan server atau jaringan di pusat gitu. Dan sifatnya itu massal ya. Semuanya nggak bisa absen. Itu baru bisa diklaim sebagai sistem error. Tapi kalau hanya
Anda sendiri yang mengajukan sistem error, itu tidak bisa dianggap sebagai sistem error. Nah, untuk tugas luar di pengaduan kehadiran ini cukup melampirkan surat tugas. Nah, untuk penjelasannya sendiri sudah disampaikan pada video sebelumnya. Tips yang kedua, pastikan jaringan internet Anda kencang dan stabil. Nah, sebelum Anda mengupload berkas dan juga bukti kehadiran atau ketidakhadiran Anda, pastikan Anda memiliki sinyal yang kencang dan juga stabil. Karena jika tidak, itu bisa mengakibatkan proses penguploadan data ini tidak sempurna, sehingga pada admin verifikator tidak terbaca file yang sudah diupload. Gitu. Yang ketiga, pastikan jenis pengaduan ataupun laporan ketidakhadiran yang Anda pilih sesuai dengan berkas yang Anda upload. Selanjutnya, yang keempat adalah pastikan tanggal dan jam sesuai dengan bukti kehadiran yang Anda upload. Ini pastikan Anda melakukan penyesuaian tanggal ya. Tanggal dan jam di sini ini harus sesuai dengan bukti yang Anda upload, yaitu Smart ASN-nya. Jadi, kalau di Smart ASN-nya itu Anda mengklaim untuk tanggal 17, maka dipilih tanggal 17 dan jamnya dilihat. Misalkan Anda mengklaim kehadiran masuk ya, berarti lihat di absen Smart ASN-nya jam berapa Anda melakukan absen. Misalkan jam 6.45. Maka di sini dibuat jam 6.45. Nah, kalau misalkan Anda di Smart ASN-nya ternyata absennya itu di jam 7.45, jangan dibuat di sini itu jam 7 pas karena takut akan dipotong. Nah, ini akan salah. Ini akan tertolak oleh admin verifikator. Jadi sesuaikan dengan bukti yang Anda upload. Karena kalau tidak sesuai dengan bukti yang Anda upload, ini otomatis akan tertolak oleh admin verifikator. Yang terakhir, yang kelima, pastikan Anda mengecek kembali pelaporan dan pengaduan sebelum mengklik tombol kirim. Yang terakhir, dicek kembali sebelum mengklik tombol kirim. Anda wajib untuk ngecek kembali seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, dicek kembali lampirannya apakah muncul atau tidak, atau apakah tanggal sudah sesuai, jamnya sudah sesuai. Kalau misalkan di sini mencantumkan nomor surat, apakah nomor suratnya sudah sesuai? Jadi pastikan apa yang Anda upload itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi jangan membuat atau memanipulasi bukti yang Anda upload. Karena jika ternyata terbukti Anda melakukan manipulasi, otomatis akan ada sanksi dari verifikator. Nah, itu dia beberapa tips agar pelaporan kita tidak ditolak oleh tim verifikator. Semoga tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share informasi ini jika Anda rasa ini bermanfaat untuk yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.